Silakan lanjut. Aduh, kita mau diskusi kalau kayak gini. Coba teman-teman Kristen yang kalau ada yang lebih kompeten nanti naik aja ya. Kalau ada sarjana, jangan menyerah, lanjut. Sabar. Kalau ada sarjana teologi S1, S2, S3, kalau misalkan berkenan nanti silakan naik ya. Langsung saya naikkan ya teman-teman Kristen. Apa yang dijawab apa? Saya tanggapin dulu terkait Yohanes 13:13 yang disampaikan oleh Bang Baf. Ada dua dalil ya. 1 Korintus 8 nomor 6, sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Katanya gitu. Di dalam Yohanes 13:13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, Tuan. Nah, ini akibat kesalahan terjemahan, Tuhan berubah menjadi Tuhan. Yang teman-teman Kristen harus pahami, Yesus itu nggak pernah disebut Theos dalam Bible. Sekalipun nggak pernah disebut Theos. Yesus itu hanya disebut Kurios. Itu dalam original teks Yunani. Kurios artinya Tuhan. Kalau bahasa Inggris Lord. Bukan Tuhan. Itu Bang. Tapi karena berhubung ada kakak saya yang naik, saya tidak bisa berkata-kata dari diri saya sendiri lagi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Puridi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan sekalian dan semangat. Saya harapkan bagi ada Islam yang bisa diskusi. Ya. Iya Bang, silakan. Ya. Ya Bang. Ya. Silakan Gurunda. Ya baik. Silakan pilih tema yang paling dia kuasai baru kita bahas. Saya diam dulu, kalau sudah ada tema baru kita. Jangan sampai dia pingsan. Oke, baik. Ya. Baik, ya, silakan. Ini tema ya sudah ada. Kau jangan mengada-ada ya. Kalau baru datang itu ya lanjut aja gitu ya. Jadi saya lanjut ya karena giliran kamu dosen ya, dosen teologi kalian bekas ya, menurut saya begitu ya, karena tidak ada isinya dari tadi berbicaranya itu tidak ada sedikit ya, izin Gurunda ya, izin dikit saya. Ya, kamu bilang kan kamu sayang kepada Yesus, jangan membantah dong ya. Kamu sayang sama Yesus kan, jangan bantah ya deh ya. Jadi saya lanjut ya. Jadi sekarang Islam harus bisa mempertanggungjawabkan imannya. Yang pertama ya, Quran itu apa, jelaskan ya, itu yang pertama. Yang kedua ya, hubungan Quran dengan sesembahan Anda itu bagaimana? Ya, itu Anda harus jelaskan. Yang ketiga, ya dengar dosen Kaleng ya. Yang ketiga begini, ya ketika Anda berbicara tentang Bible, sebentar Bang, saya 3 menit, ya 3 menit. Kamu jangan retorika dulu ya. Saya 3 menit, 1 menit lagi lah saya minta ya. Jadi ketika Anda berbicara tentang kekristenan, ya orang Kristennya tak ada. Ya, jangan cengar-cengir dulu deh, ya. Jadi orang Kristennya juga ada, maka ya, dengan leluasanya kamu berbicara tentang pandangan teologis dari agamamu, tanpa kamu memperbandingkan dengan teologis dari kekristenan. Itu salah, itu gagal total kamu di situ. Ini kamu berhadapan dengan Kristen, kamu harus fair. Ketika ditanya, dia dijawab. Ya, jadi itu jawab 3 pertanyaan saya deh ya. Yang pertama, Quran itu apa? Hubungan dengan Quran dengan sesembahan Anda itu apa dan bagaimana? Itu yang Anda jelaskan. Nah, yang ketiga, saya ulangi ya. Ketika Anda membahas Kristen, Anda jangan mengambil dari sudut pandang teologis Islam. Anda harus mengkabarasikan. Anda juga harus bisa mengkaji teologis Kristen itu seperti apa tentang Yesus. Ya, pandangan Kristen tentang Islam itu bagaimana? Ya, silakan deh, silakan. Jawab pertanyaan itu dulu deh. Saya boleh, Dinda? Silakan Ganda, silakan. Oke, baik, makasih. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Nah, Al-Quran ini karena bukan buku penyelidikan, bukan dari hasil daftar pustaka, bukan penelitian museum, bukan hasil kumpulan kesaksian-kesaksian orang, maka Nabi Muhammad SAW seketika mendapatkan pemberitaan, dia tidak kemudian dihasilkan pemberitaan ini sebuah keadaan di mana beliau berkumpul mencari saksi-saksi. Tetapi ketika wahyu itu datang, wazkur fil kitabi Maryam, ceritakanlah kisah Maryam. Maka Nabi Muhammad menceritakan kisah itu. Nah, hubungan Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah adalah pemilik kalam. Dia yang memiliki sifat al-kalam, sifat berkata-kata yang maha mengetahui, sehingga mewahyukan Al-Quran bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Jadi Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia agar supaya manusia itu tahu apa yang harus mereka lakukan, hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan seluruh makhluknya. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Yesus atau apa ajaran Yesus itu jelas. Ajaran Yesus itu adalah ajaran Islam. Ajaran berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Yesus selama dia hidup mengajar di tengah-tengah kaumnya, ending final daripada pengajarannya adalah segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya, Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya telah menerimanya. Setelah menerimanya, muridnya percaya bahwa titik 2, Yesus adalah Rasul. Yohanes 17:8. Nah, sedangkan ajaran Kristen ini bukan ajaran Yesus. Ajaran Kristen ini adalah ajaran asing kalau dihubungkan dengan ajaran Yesus. Tapi kalau dihubungkan dengan ajaran Roma Yunani, ajaran Kristen ini adalah ajaran nenek moyang orang-orang Athena, di mana mereka sudah menyembah dewa-dewa yang menjelma menjadi manusia. Makanya dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus datang mengajarkan dewa yang disembah oleh orang Athena dalam nama Yesus. Nah, itulah yang kalian sembah, dewanya orang Athena dalam nama Yesus, bukan Tuhannya orang Yahudi. Jadi saya simpulkan, orang Islam menyembah Tuhannya yang diperkenalkan oleh nabi-nabi kepada kaum terdahulu Bani Israel. Orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Orang Kristen menyembah dewanya orang Athena. Titik. Silakan. Dosen, ada yang mau ditambahkan sedikit biar setelah itu giliran saya. Bang, silakan abang aja, silakan. Ya, baik. Yang pertama, ya tentu di sini sudah dijelaskan secara pandangan garis besar ya dari Islam terkait dengan apa itu Quran dan hubungan Quran dengan sesembahannya, yaitu Allah SWT. Ketika dikatakan Quran itu adalah yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad, artinya kalamullah itu yang diwahyukan itu namanya Quran melalui Roh Kudus dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tentu nabinya umat Islam di sini ya. Saya seorang Kristen, saya menghargai ya sesama anak bangsa, kita menghargai ya. Muhammad itu nabi, tapi nabinya orang Islam ya. Dalam konteks diskusi saya mengatakan itu nabi orang Islam. Jadi ketika ada pertanyaan yang lebih mendalam terkait dengan pengetahuan saya sebagai seorang sesama anak bangsa yang ingin tahu juga tentang Islam, maka di sini pertanyaan saya adalah ya, apakah kalamullah itu yang diwahyukan yang namanya Quran itu? Kalamullah ini kan tidak terlihat. Kalamullah ini kan esensi atau hakikat atau lafaz yang dibalik yang tertulis di dalam Quran. Itu yang pertama ya. Bukan buku secara fisik atau tinta bolpen atau kertas yang adalah kalamullah ya. Jadi lafaz atau hakikat di balik yang tertulis itulah kalamullah. Pertanyaannya ya, sekarang pertanyaannya, apakah kalamullah lafaz atau hakikat di balik yang tertulis di dalam Quran apakah terpisah dari Allah ketika Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril atau Rohul Kudus? Apakah kalamullah itu terpisah dari Allah? Itu jawab ya. Yang kedua, kalau Anda berbicara tentang perbandingannya dengan Yesus Kristus dengan ajaran pagan Yunani, itu tidak ada kaitannya sama sekali.
Di sini Kristen tetap pada esensinya Tuhan itu adalah penguasa atas langit dan bumi. Ya, Yesus datang sebagai manusia, wajar tidak dibuat patung? Ya wajar, karena dia pernah datang sebagai manusia. Apakah ada Kristen yang menyembah patung? Ya saya rasa tidak ada. Konsep cara berpikir, ya berhala yang paling besar, konsep cara manusia itu berpikir. Contoh, kelilingi Ka'bah. Ya, kalau saya orang yang tak berpendidikan, saya mengatakan mereka kelilingi Ka'bah berarti menyembah Ka'bah. Tentu saja tidak, ya. Konsep saya, cara berpikir saya, ketika saya menganulir bahwasanya Islam menyembah Ka'bah, itu adalah konsep yang berhala, ya, konsep yang berhala. Akan tetapi ketika Islam menjelaskan kami tidak menyembah batu, ya itu memang wajar. Ketika saya mengatakan ada orang yang menyembah batu, saya katakan begitu. Saya harus tervalidasikan oleh batu tersebut. Saya harus bertanya kepada batu, batu, apakah betul orang-orang ini? Ya? Ketika Anda berbicara tentang Yesus, ya, Yesus datang sebagai manusia. Adakah orang Kristen yang menolak? Tidak ada. Sudah jelas ayatnya di dalam ayatnya yang harus percaya, ya. Yesus datang sebagai manusia. Ini ada ayatnya juga. 2 Yohanes 1 ayat 7 kan. Jadi yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia itu adalah antikris dan juga penyesat. Apakah kita menyembah kemanusiaan Yesus? Tentu saja tidak. Yang kita sembah tetap Tuhan dan Allah. Ya, Tuhan dan Allah. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Anda mau pahami tentang kalamullah, ya, Anda harus kenal Quran. Kalau Anda tidak kenal Quran, berarti Anda tidak percaya kepada Allah SWT. Nah, pertanyaan saya dijawab, ya, itu yang poin yang paling penting, ya. Ketika kalamullah itu diwahyukan melalui Rohul Kudus dan diterima oleh Muhammad, jadi apakah kalamullah ini terpisah dengan Allah? Silakan. Itu dulu dijawab, Bang. Oke, baik. Jadi ketika berbicara mengenai kalam itu adalah kata. Kalam, kalimah. Jadi ketika berbicara mengenai kalam, dia adalah sifat yang melekat pada diri hakikat Allah. Sifat kalam inilah yang kemudian menjadikan sebuah kondisi kalimah. Apa kalimah itu? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah untaian kata, kumpulan kata-kata, itu kalimat. Kalau di bahasa Arab, kalimat itu kata. Jadi kalam, kalimah, sifat kalam yang melekat pada diri Allah menjadikan Allah berkalimah, Allah berkata. Apakah terpisah antara perkataan Allah dengan Allah itu sendiri? Kalau perkataan itu adalah buah dari sifat. Buah dari sifat itu artinya ciptaan. Yang melekat pada diri Allah itu adalah sifatnya. Yang berpisah dengan Allah itu adalah untaian katanya. Contoh, jadilah matahari, itu perkataan. Perkataan ini kemudian menjadi matahari, terpisah. Jadilah daging, jadi. Maka Allah dengan daging itu terpisah. Jadi apakah perkataan dengan Allah itu terpisah? Terpisah. Yang tidak terpisah dengan Allah itu adalah sifatnya. Kemampuan berkata yang tidak terpisah. Tapi perkataannya itu terpisah. Makanya ketika Allah berfirman, Al-Quran itu berasal dari sifat. Kalam. Setelah kalam ini keluar, diterima oleh Nabi Muhammad, maka kalam ini tadi membiaskan sebuah kalimah. Kalimah ini yang membuat orang banyak kabur. Kalimah ini yang kemudian dituangkan di dalam sebuah buku. Maka buku ini dan tinta itulah yang disebut ciptaan. Maka daging dan roh Yesus itulah yang disebut ciptaan. Tetapi kalam, kehendak Tuhan, sifat Tuhan itu tidak terpisah. Makanya kehendak Tuhan itu bukan Yesus. Sifat Allah itu bukan Yesus. Yesus itu adalah buah dari
sifat Allah itu tadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya Yesus berkata, aku datang ke bumi ini bukan atas kehendakku. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus itu bukan sifat. Yesus itu bukan kalam. Yesus itu buat dari kalimah. Nah, contoh, motor punya knalpot. Motor ketika kemudian dibunyikan, keluar suara, keluar asap dari knalpot. Di mana Yesus posisinya di situ? Kalau kita menganalogikan, posisi Yesus adalah karbon dioksida, racun yang dihasilkan oleh asap. Jadi Tuhannya seibarat motor, sifat yang melekat padanya adalah knalpot, perkataan yang keluar adalah seperti asap, hasil daripada asap itu adalah racun karbon dioksida. Itulah Yesus. Jadi Yesus bukan asap, Yesus bukan knalpot, apalagi motor. Yesus hanyalah buah dari asap yang mengepul yang keluar daripada knalpot motor. Semoga Anda paham. Apa pembuktiannya? Yesus yang berkata, Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Jadi bukan motor Yesus itu, bukan knalpot Yesus itu, bahkan bukan asap Yesus itu, bukan perkataan, tetapi dia adalah karbon yang keluar dari yang menjadi hasil daripada asap tadi. Jauh sekali antara motor dengan racun yang dihasilkan oleh asap motor, itu jauh berbeda. Nah, berbicara dengan pertanyaan saudara, apakah Allah berpisah dengan perkataan? Ketika perkataan Tuhan itu sudah dituangkan dalam sebuah buku logos, maka itu terpisah. Tetapi buku ini, kitab ini berisi untaian kalimatullah, kalam Allah, kalam Allah yang berasal dari sifatnya. Sama seperti ketika Anda berbicara misalnya, saya ingin makan pisang. Anda bukan pisang. Itu perkataan saudara. Ketika perkataan saudara keluar dari mulut saudara, itu bukan saudara lagi, tetapi menjadi pribadi baru. Nah, pisangnya bukan Anda. Perkataan yang keluar dari mulut Anda saja itu bukan Anda, apalagi pisangnya. Nah, kesalahan orang Kristen di sini ketika mereka menggunakan filsafat kebalik. Jadi ketika Tuhan mengatakan, jadilah hamil wahai Maria, lahirkan seorang anak bernama Yesus. Setelah berkata seperti itu, Tuhan bergelinding dari langit, turun masuk ke rahimnya Maria. Lalu keluar menjadi manusia. Itu kesalahan konsep fatal yang dianut oleh agama Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena itu bukan konsep dari Yahudi, itu konsep dari Roma, Yunani, Athena yang dipungut Paulus untuk diajarkan kepada pengikutnya. Baca Kisah Para Rasul 17, nomor 19, nomor 20, 21, 22, 23. Itu jelas tuh. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, saudara kami Kristen itu bukan menyembah anak Maria, apalagi menyembah Tuhannya Yahudi. Saudara kami Kristen itu menyembah dewa Athena di dalam nama Yesus Kristus. Itu sembahan kalian tuh. Makanya ibadahnya Minggu, makanya ibadahnya Natal. Ini kenapa ini? Kok pelanggaran? Adakah salah saya? Jadi Anda itu Natalan, Mingguan, makan babi, tidak bersunat, memasukkan ajaran-ajaran sesat ke dalam kitabnya orang Yahudi, itu karena kalian. Izin, itu Bang Zuma kena pembatasan tuh. Coba naik kembali Gurunda. Itu TikTok. Sebentar Bang, iya. Abang juga tadi kena pembatasan kan? Iya, makanya kalau ini di mute dulu Bang, supaya tidak ini. Bang Zuma tadi kena pembatasan, tunggu beliau naik kembali. Akunnya tadi kena pembatasan. Ini bagus akunnya Bang Baf ini masih bisa naik. Biasanya kan kalau sudah kena pembatasan itu nggak bisa naik lagi. Ini kita tunggu Bang Zuma dulu nih. Silakan Bang Baf. Ya lanjut ya, ini giliran saya. Jadi saya simpulkan dulu supaya Silakan. Anda tahu, ya, jangan hanya ini membahas satu jalur aja tanpa Anda membahas agama Anda. Jadi gini, ketika Yesus berpesan waspadalah kepada Kristus palsu, kepada Yahudi, dunia memberikan fakta. Di luar Yahudi
ada penyembah Kristus. Orang-orang Yahudi murid Yesus mendudukkan Yesus itu level tertinggi hanya sebagai rasul. Hidup mereka menerima segala firman. Firman itu telah diterima dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kepercayaan orang Yahudi dalam hal ini murid Yesus, pengikut Yesus, Yesus itu rasul utusan Tuhan. Titik. Sebagai rasul dia memperingati murid-muridnya, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang memakai namaku. Nah, di luar daripada murid-murid yang percaya dia hanyalah rasul, muncul agama Kristen yang menyembah Kristus. Nah, itu kenanya di situ. Makanya kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 2 nomor 1, sebagaimana dahulu di tengah-tengahmu ada nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di tengah-tengah kamu ada penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ke dalam pengajaran orang Yahudi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam kitabnya orang Yahudi? Ayo. Kalau umat Islam tidak mengambil terjemahan kitabnya Yahudi lalu memasukkan Al-Quran di dalamnya, ditumpuk begini, nggak ada itu. Tapi ada yang aneh yang tidak disadari oleh saudara-saudara kami Kristen. Kitabnya orang Yahudi itu adalah kitab Tanak, itu perjanjian baru mereka. Lalu kemudian dari barat ada yang memasukkan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Padale, Pararang. Itu apa itu dimasukkan itu semua ke dalam kitabnya orang. Ada yang masukkan Lukas, Markus, apalagi Yohanes, Matius, kisah para rasul, apalagi Tesalonika, Efesus, Galatia. Itu semua dimasukkan itu hal baru yang tidak pernah diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Sampai TT ini tidak ada orang Yahudi menjadikan kitabnya orang Kristen ada di dalam kitab, di dalam sinagoge. Tempat ibadahnya orang Yahudi itu nggak ada, kitab-kitab surah-surah itu nggak ada. Berarti terciduk yang memasukkan pengajaran palsu di tengah-tengah pengajaran Tuhan datang kepada Bani Israel. Ya agama aliteng, gak ada yang lain. Hindu kagak, Buddha tidak, ateis tidak, Islam tidak. Yang keciduk menempelkan surat-surat di luar kitabnya Yahudi ke dalam kitabnya Yahudi ya hanya Kristen. Makanya mereka menyebut kitabnya orang Yahudi itu dengan sebutan perjanjian lama supaya mereka bisa memasuki pengajaran baru, dan pengajaran baru itu disebutnya perjanjian baru. Pagi Bang Suma, apa kabar? Pagi. Baik. Bos, selamat pagi. Iya, jadi Bang Suma, saya Jadi Bang Suma. Bang Suma, Jangan emosi. sekarang Diskusi. saya pengen Emosi ya sama orang aja yang kau bahas, Ompong. Martin diam dulu. Emosi nih ya. begitu saja. Makanya Ompong kamu nggak ada gigimu. Assalamualaikum, selamat pagi, Assalamualaikum Bang Suma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Suma, saya pengen tahu Bentar dulu apa Bang yang sudah Rames, sabar dilakukan Bang oleh Rames. Bang Rames, tenang dulu. Ini Bang Kapten ini Kristen atau Muslim agamanya Bang Kapten Jack? Kristen. Alhamdulillah saya Muslim. Iya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang mau disampaikan Bang? Mungkin bisa supaya kita diskusi lanjut dengan teman-teman Kristen. Mungkin Bang Kapten dari tadi minta naik, ada yang mau disampaikan kali? Boleh ya, Alhamdulillah. Ya saya kasih waktu silakan. Saya cuma ingin sedikit menyampaikan bahwa di dalam berdialog itu harus ada tujuan dan kesepakatan supaya dialog itu betul-betul dialog yang saling menghargai. Kalau kita berdialog hanya menjelaskan tentang isi Bible, isi Al-Quran, anggaplah bahwa kita tidak tahu apa itu Al-Quran. Kita tidak tahu apa itu Bible. Tapi di sini kita berbicara tentang bagaimana membuktikan eksistensi Tuhan di dalam dunia nyata. Misalnya, saudara Kristen, coba buktikan eksistensi Tuhan di dalam Bible Anda. Nah, kita berdialog itu harus ada kesepakatan, harus ada yang namanya kebenaran, benar. Menurut Anda, apakah kebenaran itu? Apakah benar itu? Tolong dijelaskan
secara ilmiah begitu maksud saya, supaya nanti kita untuk kalau misalnya Anda bisa membuktikan eksistensi Tuhan di dalam kitab Anda benar, saya ikut Anda. Izin saya turunkan Bang Jack ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jack. Mohon maaf, ini kita lagi dialog dengan teman-teman Kristen. Kalau bisa teman-teman Muslim standby dan menyimak dulu di bawah, biar kita dialog enaknya sama teman-teman Kristen. Bang Rames ini kalau Kristen buka kamera Bang Rames. Bang Yuli Chan juga kalau Kristen buka open cam aja, nggak apa-apa. Kita ngobrol santai, biar nggak ada tendensi kebencian antara kita. Saya Kristen, saya Iya, dua tahu lah ya. pertanyaan saja untuk Bang Suma ya, yaitu Silakan. pertama, apa yang sudah dilakukan oleh aula Anda ya, karena tentang penciptaan itu sudah Tuhan Taurat sudah melakukan itu, Bang Suma. Ya, jadi saya pengen tahu apa yang sudah dilakukan oleh aula Anda. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada jin yang beriman dan ada jin yang tidak beriman. Saya ingin tahu Bang Suma, itu bukankah iblis juga percaya kepada Tuhan, Bang Suma? Jin yang tidak beriman itu yang bagaimana? Yang beriman itu yang bagaimana? Nah, mungkin nanti tolong Bang Suma jelaskan tentang hal itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? 2026 masih ada orang kayak gini pertanyaannya. Umat Islam itu menyembah pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri melalui alam semesta ini. Ya, sanurihim ayatina fi anfusihim fil afaq. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya melalui alam ini. Dengan kata lain, Allah menyatakan dirinya menciptakan alam makro dan mikro. Alam semesta ini bukti adanya Allah, adanya pencipta langit dan bumi. Makanya kalau Anda itu cari mana Tuhannya umat Islam, ya Anda tidak akan pernah menemukan. Karena Tuhan kami itu bukan makhluk, Khalik. Tak ada yang pernah melihat Tuhan itu. Itulah yang kami sembah. Tapi ada. Allah menyatakan keberadaannya melalui alam semesta ini. Itu. Menciptakan Yesus Tuhanmu. Menciptakan kalian yang menyembah ciptaannya Yesus. Memberikan udara kepada kalian yang menyembah kepada ciptaannya Yesus. Memberikan hidup kepada kalian yang menyembah kepada ciptaannya yaitu Yesus. Itulah Tuhan kami. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati. Jelas itu. Jadi kami umat Islam menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu yang kami sembah. Sedangkan sampai hari ini saya bertemu dengan S3, S4, S5, S-Sinting. Tidak ada yang bisa membuktikan apa yang pernah Yesus lakukan untuk alam semesta ini. Di mana dalilnya kalian menyembah bernama Yesus, di mana Yesus adalah pencipta alam semesta? Justru Yesus itu adalah makhluk yang dijadikan menjadi daging. Kalian sembah. Kalau kami menyembah pencipta alam semesta, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhanku lah yang menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Mana? Tunjukkan dalilnya. Yesus menciptakan manusia. Mana? Dalilnya mana? Sampai Anda tak berak-berak tempurung kelapa, tidak akan pernah bisa Anda jawab itu. Kemudian apa pertanyaannya tadi yang kedua? Silakan. Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan saya yang pertama, Tuhan Allah Anda sudah menciptakan apa? Sedangkan penciptaan kan sudah itu sudah ada sejak Taurat. Udah Anda turun di bawah. Tuhan Taurat sudah. Turun di bawah. Turun. Kelas Anda bukan macam Anda yang mau diskusi dengan saya. Mana Yesus menciptakan di abad keempat? Apa yang diciptakan Yesus? Hah?
Apa yang diciptakan Theos? Theos itu baru muncul di abad keempat. Di Indonesia Tuhanmu baru muncul di abad ke-16, abad ke-17 Tuhanmu baru muncul. Yesus Tuhan itu baru muncul abad 17 di Indonesia. Hah? Ngerti kau? Ternyata, oh pegawai saya nggak ada yang Kristen, Muslim semua, kan gitu. Bisa aja toh. Ya, tapi itu nggak saya lakukan. Karena apa? Ya memang Nabi Muhammad juga nyuruh kita hidup berdampingan, bermuamalah, itu nggak ada masalah. Silakan teman-teman di bawah yang ingin bersilaturahmi berngobrol dengan ayah, silakan. Ya, baik, kami tidak ingin ada sekat, tapi ya Anda juga harus tahu diri gitu loh. Narasi-narasi Anda tuh bisa diterima enggak? Kalau ternyata itu toksik, atau itu racun, kalau itu ternyata mempengaruhi, ya untuk apa? Ya, Anda telan sendiri aja. Dan sekarang gejala yang terjadi dengan kondisi yang ada, ini maaf saya memang termasuk ke dalam pemahaman yang saya dapatkan sekarang baru ini. Justru adanya ajaran-ajaran satanisme itu lebih cenderung menjadikan uang sebagai Tuhannya. Semua serba uang gitu kan. Kita ngajak teman masuk ke komunitas tersebut dapat uang. Temannya kemudian menjadi langganan utama, dapat lagi uang, dapat bonus. Kalau dia menjadi prostitusi dalamnya, kita dapat uang lagi. Jadi kita dapat uang. Akhirnya apa? Ya benar. Kecenderungan kita menjadi pengikut iblis tinggi. Karena yang jadi orientasi adalah uang. Dan itu dapat didapatkan langsung kan. Sementara bertuhan yang benar itu tidak seperti itu. Itu saya bersyukur juga. Saya dari kayak dulu yang tuh kemarin aja sih, Bang Ardiansa, yang saya ke tempat Kodondi, itu juga jadi bahan omongan itu ke mereka. Bang Arom, Bang Arom perlu begini, perlu memfilter Bang Arom. Mana orang-orang yang memang betul-betul menjadi vitamin bagi Bang Arom, dan mana orang yang betul-betul menjadi racun bagi Bang Arom. Jadi kalau memang itu kesannya adalah untuk ngedonkan mental Bang Arom atau untuk mengkritisi Bang Arom, menghujat Bang Arom dan lain sebagainya sejenis itu, nggak usah didengar Bang Arom. Kami di sini dari API, saya sekretaris APII, mendukung penuh langkahnya Bang Arom. Nggak ada, maksudnya begini, kalau Bang Arom ada proyek dengan Pak Haji, saya bersyukur, alhamdulillah. Saya nanti bisa nonton TV, saya tunjukkan kepada anak istri saya, ini loh orangnya. Saya bisa tunjukkan ke anak istri saya. Bahagia saya. Meskipun saya nggak ikut main di film itu Bang Arom, asal Bang Arom tahu ya, saya itu orangnya itu
alhamdulillah nggak ada rasa iri hati, dengki di dalam hati saya kalau orang lain sukses gitu terus saya sakit hati. Enggak, itu namanya orang sakit hati itu. Melihat orang lain senang kita nggak senang, itu sakit hati itu Bang Arom. Tapi beda dengan kami di API. Kami di API tuh nggak ada yang kayak gitu Bang Arom. Kalau ada orang saudara lainnya seneng, misal Bang Arom setelah mualaf ini kan kemudian dapat proyek sama Pak Haji dan lain sebagainya, saya bersyukur Bang Arom, alhamdulillah, bersyukur saya, seneng saya dengernya teman-teman, serius, gitu loh. Meskipun saya belum pernah ketemu sama Bang Arom nih, belum pernah ketemu secara live gitu kan, belum pernah tuh, secara langsung belum pernah. Tapi yang pernah ketemu ya mungkin Goldian, Akang dan teman-teman API yang ada di Jabodetabek, betul nggak? Gitu. Betul. Ini siapa ini? Ini penghujat, diturunkan aja penghujat ini, yoi. Ada Bang Zuma di bawah, Bang Arom dinaikkan. Mungkin Bang Zuma mau naik tuh. Oh iya, Lanjut, Bang Juma, emang ada Bang Juma? jadikan moderator aja. Aku Bang Arom, jadikan moderator, ntar aku naikkan beliau. Aku juga. Si Baby itu moderator, Baby naikin Baby. Iya, aku jadiin moderator. Aku jadiin moderator. Bisa nggak caranya? Ntar ya, harusnya bisa sih. Pokoknya Bang Arom, kalau ada perdiskusian dengan Oten nggak usah ikutan dulu karena apa? Khawatirnya ditanya-tanya soal Islam kan. Jadi ya namanya mu'alaf. Saya memang nutup dulu. Betul. Untuk saat ini saya menutup diri dulu. Sepakat itu. Sepakat. Kalau mau di sini ya nyanyi-nyanyi aja. Itu lebih bagus itu. Nyanyi aja di sini. Kenapa dosen kristologi tadi kenapa? Karena tidak menggunakan anti rungkat. Iya, nanti kirim Bang Ardi ya kalau ada aplikasi itu. Ya kalau nggak WA nggak saya kirim lah. Kalau WA saya kirim. Juang keren. WA lah. Bilang baik-baik. Assalamualaikum Bang Ardi. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad. Izinkan saya meminta dengan segala hormat. Aman lah, Ustadz Alif. Aman lah, Ustadz Tahta. Aman itu. Kalau ada dosen kristologi ini setengah aman lah ya kan, setengah amannya. Gak di follow akunku, banyaknya yang nonton gak di follow, bantu follow lah dulu. Ya teman-teman silakan di follow akun saya ya. Ini akun saya ya. Yang ke-7 ini akun yang ke-7, bayangkan coba. Ini akun ke-7 loh. Saya punya belasan akun loh. Ya punya Bang Erik juga tuh di follow ya guys. Punya Oh iya Bang Erik itu. Bang Muhajir. Caranya kalau Bang Erik ini di mana ada saya, ada Bang Erik. Bang Erik ini mantau terus. Thank you Bang Erik. Iya, tapi kadang terus ya sama Bang Erik. Kadang Bang Erik ini luar biasa loh. Masih kerja tapi ikutan debat loh. Hebat Bang Erik ini memang. Semalam saya di roomnya itu Bang Jai. Mau buat apa namanya? Mau buat acara puasa ini sama Bang Jai. Oh gitu. Ya. Teman-teman jangan lupa di follow juga ya akun saya ya, akun YouTube saya. Assalamualaikum teman-teman di YouTube nih, akun YouTube saya nih. Nih Ardiansyah Arif, aku belum moderator woi. Nih Ardiansyah Arif. Belum ya? Ini alhamdulillah yang nonton. Assalamualaikum teman-teman di YouTube. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Ini ya. Di follow Ardiansyah. Saya anehnya itu Bang Ardi bisa seviral itu ya di TikTok dan di YouTube ya. Aduh kacau banget sih. Pokoknya kalau yang apa namanya, yang bersyahadat itu adalah, ya mohon maaf, memang orang berpengaruh sebelumnya di kekristenan atau dia pernah berdiskusi dengan Bang Zuma, berdiskusi dulu ya, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada yang mau mualaf, enggak, bukan, tapi berdiskusi dulu dengan Bang Zuma dan lain sebagainya, diikuti oleh orang-orang yang ada di TikTok, maka itu akan cepat meledaknya gitu. Iya, kemarin Kodondi juga nanya ke saya kemarin.